Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tentang fungsi. Ini materi untuk TPS, pengetahuan kuantitatif, untuk UTBK. Pada video sebelumnya kita udah belajar dasar-dasar fungsi. Yang pertama tentang pengertian fungsi, yang kedua tentang inverse. Oke, nah sekarang masih dasar dari fungsi. Kita belajar tentang fungsi komposisi. Oke. Di video ini kita akan bahas dasar-dasarnya aja. Kita nggak akan bahas fungsi komposisi kayak materi SMA, tapi hanya pengertian dasar dari fungsi komposisi saja. Kalau kita punya dua buah fungsi, misalkan kita punya yang bisa kita buat dari 3 buah himpunan. Anggap ini adalah himpunan X, ini himpunan Y, terus ada yang ketiga, ini himpunan Z, misalkan. Masing-masing punya anggota. Anggap misalkan himpunan X-nya punya anggota 1, 2, 3. Y-nya punya anggota 4, 5, 6. Z-nya punya anggota 7, 8, 9. Ya, kita ambil yang lurus-lurus saja. Satunya dihubungkannya ke 4 misalkan. Lalu 2-nya ke 5. 3-nya dihubungkannya ke 6. Terus kemudian 4-nya dihubungkan ke 7. 5-nya dihubungkan ke 8. Kemudian 6-nya dihubungkan ke 9. Nah, kalau dari X ke Y, ini fungsinya kita sebut sebagai F. Oke. Terus dari Y ke Z kita sebut sebagai G. Maka nanti bisa kita tulis Y itu sama dengan Fx. Oke. Y adalah fungsi dari X. Kemudian Z itu adalah fungsi dari Y. Tapi fungsinya bukan F, tapi G. Oke. Nih, G harusnya. Z adalah G dari Y. Fungsi G dari Y. Oke. Nah, komposisi itu nanti akan menggabungkan dua buah ini. F sama G. Kalau kita mau dari 1 ke 7 dihubungannya, maka dia harus lewat 4. Maka itu nanti bisa ditulis sebagai G bundaran F. Jadi, G bundaran F. Jadi, G bundaran F X. Ini kita sebut sebagai komposisi G dengan Fx atau G komposisi F. Komposisi F. G bundaran Fx adalah G komposisi F. Nah, apa maksudnya? Secara matematika, G bundaran Fx itu berarti G dalam kurung Fx. Nah, ini yang paling penting dalam memahami sebuah komposisi. G bundaran F itu artinya G dalam kurung Fx. Nah, kalau kita mau menghitung berapa nilainya, hitung dulu atau cari dulu yang di dalam ini berapa. Oke, misalnya gini. Kita mau nyari berapa nilai G bundaran F karena ini X, berarti anggotanya anggota X. Oke, kalau kita pakai anggota Y, maka dia nggak akan selesai. G bundaran F misalkan 1. Oke, maka ini akan jadi G dalam kurung F1. Nah, berapa nilai F1? Sesuai dengan fungsi yang sudah kita pelajari. F1 itu nilainya sama dengan 4. Oke. Jadi kalau Fy sama Fx, berarti ya ini yang dalam kurung itu X, hasilnya adalah Y. Jadi F1 sama dengan 4. Kalau F2, 2 itu dipetakannya kemana? Ke 5. Berarti F2 nilainya 5. Kalau F3 sama dengan 6. Jadi kalau G bundaran F1 berarti G F1, ya masukkan nilai F1-nya. Berapa nilai F1 tadi? 4. Maka ini akan jadi G4. Nah, berapa nilai G4? Ya, dari sini. Oke. 4 itu dipetakannya kemana? Ke 7 oleh persamaan G. Berarti bisa kita tulis G4 itu nilainya sama dengan 7. G5 itu sama dengan 8. Dan G6 itu sama dengan 9. Jadi kalau G bundaran F1 sama aja dengan G F1 dan F1 itu bernilai 4, maka ini akan jadi G4. G4 itu nilainya berapa? 7. Maka G bundaran F1 itu akan bernilai 7. Oke? Ini gampang. Ini yang kita sebut sebagai komposisi. Contoh lain misalkan, masih dari fungsi yang sama. Kalau ditanya, ini tadi kita nyari G bundaran F1. Kalau ditanya berapa G bundaran F3? Maka ini sama aja dengan G dalam kurung F3. Maka cari nilai F3-nya dulu. F3 berdasarkan gambar ini, 3 itu dipetakannya ke 6. Berarti F3 itu bernilai
6. Maka ini sama aja dengan G6. Oke. Nah, berapa nilai G6? 6 itu pada G, ini yang fungsi G. 6 dipetakan oleh G kemana? Ke 9. Berarti G6 itu nilainya 9. G6 sama dengan 9. Berarti nilai akhir dari ini adalah 9. Jadi G bundaran F3 sama dengan 9. Oke. Ini yang kita sebut sebagai komposisi. Kalau dia berbentuk diagram panah, ya gampang, lihat aja panah-panahnya. Nah, bentuk soal dari komposisi, kalau bentuk soal TPS-nya, ada beberapa jenis. Yang pertama ya kayak tadi, diagram panah. Nah, biar lebih sulit, ini ada 3. F bundaran G bundaran F2. Ditanya, berapa hasilnya? Nih, lupa ada yang ketinggalan. Ini F, dari sini ke sini kita sebut F, dari sini ke sini kita sebut sebagai G. Oke? Nah, kalau ada G bundaran F bundaran G bundaran F2, maka kita ubah dulu bentuknya. Ini sama aja dengan secara matematika F dalam kurung G, lalu yang terakhir dalam kurung F2. Oke. Nah, yang mana yang kita selesaikan terlebih dahulu? Cari dulu nilai yang paling dalam, F2. Oke. Dari gambar ini, coba. Kalau F1, 1 dipetakannya ke 5. F1 sama dengan 5. Kalau 2 dipetakannya kemana? Ke 1. F2 itu 1. Kalau 3 dipetakannya ke 3. Berarti kalau F3 sama dengan 3. Nah, G, yang panah dari yang tengah ke yang kanan, kalau 3 dipetakannya ke 3. Berarti kalau G3 nilainya sama dengan 3. G1, yang 1, nilainya sama dengan 1. Kalau G5, 5 oleh G dipetakannya kemana? Ke 4. Berarti G5 sama 4. Nah, karena yang kita punya ini yang mau kita cari, maka cari dulu yang di dalam, F2. Berapa nilai F2? 1. Makanya akan jadi F dalam kurung G1. Oke, nilai F2-nya udah kita ganti sama 1. Nah, berapa nilai G1? Lihat yang tadi lagi, G1 nilainya berapa? 1. Sesuai dengan grafik ini, sesuai dengan diagram ini, 1 dipanahkannya ke 1. Berarti G1 bernilai 1. Berarti ini akan jadi F1, karena G1 bernilai 1. Nah, berapa nilai F1? Ini dia. 1 dipetakannya ke 5. Berarti F1 sama dengan 5. Oke? Selesai latihan biar bisa mengerjakannya dengan cepat. Jadi nggak perlu lagi bikin ini. Langsung lihat diagram panahnya aja. Nanti kita bisa jawab langsung. Tanpa perlu nulis ini. Banyak-banyak latihan intinya. Oke? Lanjut nomor 9 berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Oke. Di bagian pertama, kita juga ada ngebahas soal yang pakai tabel seperti ini. Oke. Biar nanti nggak kebalik-balik, nggak ketukar-tukar. Kalau mau gampang dilihat, ubah dulu tabelnya jadi bentuk ya penguraian satu-satu. Untuk X-nya 1, maka nilai Fx-nya sama dengan 2. Maka bisa kita tulis F1 itu sama dengan 2. Untuk X1 nilai F-nya sama dengan 2. Untuk X1 nilai G-nya sama dengan berapa? 3. Berarti G1 itu sama dengan 3. Untuk X2 nilai F-nya 3. Berarti F2 sama dengan 3. Untuk X2 nilai G-nya 4. Berarti G2 sama dengan 4. Untuk X yang terakhir 3. Nilai F-nya 4. Berarti F3 sama dengan 4. Dan G3 sama dengan 1. Ditanya, F inverse bundaran G bundaran F1. Oke, ini digabung sama inverse. Maka jangan lupa inverse. Oke, di video pertama kita bahas tentang inverse. Ini secara matematika bisa kita tulis F inverse dalam kurung G dalam kurung F1. Nah, yang mana kita cari terlebih dahulu? F1-nya terlebih dahulu. Berapa nilai F1? 2. Maka ini akan jadi F inverse G2. Oke. Nah, berapa nilai G2? G2 itu 4. Maka ini akan jadi F inverse G2 sama dengan 4. Nih. Berarti F inverse 4. Nah, berapa F inverse 4? Ini kan yang ada F1, F2, F3. Kalau F inverse 4, ingat pada inverse
pada inverse itu F inverse Y itu sama dengan X. Jadi yang di dalam kurung itu sebenarnya adalah nilai Y-nya. Yang mana nilai Y di sini? Ya nilai 4 ya. Oke. Jadi kalau F3 itu 4, kalau kita balik jadi apa? F inverse 4 sama dengan 3. Jadi karena ini hasilnya F inverse 4, maka jawabannya adalah 3. Oke. F inverse 4 sama dengan 3. Kalau ini F inverse 3 sama dengan 2. Gitu seterusnya. Oke. Nomor 10. Kita diberikan grafik. Oke, ada 3 titik pada grafiknya. Ada titik ini. Oke. Ada titik apa aja? F berapa? X-nya berapa? Min 3. Nilai Y sama dengan 0. Atau kalau agak bingung, tulis koordinatnya dulu. Ini kita anggap koordinat titik A. Ini koordinat titik B. Ini koordinat titik C. Nah, koordinat A itu berapa? Min 3,0. X-nya min 3, Y-nya 0. Koordinat B 0,2. Oke, X-nya 0, Y-nya 2. Koordinat C 2,3. Nah, ditanya berapa F bundaran F min 3? Oke, nilai dari F bundaran F min 3. Oke. Nah, sekarang ini F min 3 itu sama dengan 0. Kalau 0,2 maka nulisnya gimana? F0 itu sama dengan 2. Kalau 2,3 nulis fungsinya F2 sama dengan 3. Dan ditanya F bundaran F dari min 3. Ini kalau kita ubah secara matematika, kalau kita ubah di kurung, F dalam kurung, F dalam kurung, F, dan yang paling dalamnya adalah min 3. Nah, yang mana kita selesaikan terlebih dahulu? Yang paling dalam. F min 3. Berapa nilai F min 3? 0. F min 3 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi F dalam kurung 0. F min 3 sama dengan 0. Jadi F min 3 ini diganti sama 0. Nah, berikutnya kita hitung. Yang kita cari yang mana? F0. Berapa nilai F0? 2. F0 itu 2. Maka ini akan jadi F2. Oke. Nah, berapa nilai F2? F2 nilainya adalah 3. Maka jawaban soal ini adalah 3. Oke? Gampang? Nah, ini materi tentang fungsi. Oke, fungsi pertama atau fungsi dasar. Ada 3 materi yang kita bahas di fungsi dasar. Di video pertama kita ngebahas tentang pengertian fungsi, yang mana yang disebut sebagai fungsi, mana yang tidak. Yang kedua, kita bahas tentang komposisi. Dan yang ketiga, di video ini kita ngebahasnya tentang inverse. Oke, nah video berikutnya tentang fungsi itu fungsi lebih ke matematika SMA-nya. Oke, tapi jangan, meskipun ujiannya TPS, di tahun kemarin nggak keluar yang matematika fungsi yang SMA, tapi nggak ada salahnya dipelajari. Siapa tahu di TPS tahun ini TPS pengetahuan kuantitatifnya yang dikeluarkannya adalah materi SMA, matematika dasar SMA. Ya siapa tahu. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.